nggak tahu, mungkin karena warnanya indah dan memiliki special edition. Nah, dengan satu gerakan aja nih. Nah, hey, nah, aman. Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya dari The King Official. Untuk kali ini kita mau beberes juga. Ada beberapa kandang sini, teman-teman bisa lihat udah kotor banget. Dan kita kebetulan lagi nggak ada yang bantuin, dan kita berupaya untuk membersihkan. Oke, yang kita mau bersihin sekarang, teman-teman bisa lihat di sini kotak-kotak yang kecil-kecil banget. Oke, apakah ini apa? Oke, kita udah siapin ember juga yang ada airnya di sini. Jadi untuk biar satwa bisa berendam dulu sementara kita bersihin kandangnya. Gimana keseruannya? Ikutin terus dengan The King Official. Oke. Ini adalah kobra Sumatera. Oke, ini jangan buat ditiru ya teman-teman ya. Di sini juga saya hanya memperlihatkan bagaimana mengenal karakter dari kobra-kobra yang saya miliki tersebut. Jadi saya suka untuk daerah Kota Padang, kobra di sini lebih cenderung hitam. Jadi dia hampir sama dengan Najas Putartik atau kobra Jawa. Oke, ini kita pakai hook, dan ini adalah kobra sembun, bisa dibilang spitting cobra. Mereka mengeluarkan bisa dengan cara menyemburkan, dan jika kepencet mereka akan menyuntikkan bisa secara langsung atau gigitan. Nah, kita rendam dulu, jadi kita rendam beberapa menit agar kobranya nyaman. Teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, kita sambil bersihin kotaknya. Main tadi buat apa? Saya ceritain dulu buat bersih-bersih. Oke, sampai beres-beres. Saya mau lepas kobra tadi dulu. Dan saya mau bersihin kotaknya. Oke, teman-teman yang buat tidak memiliki kandang, solusi dan terbaik itu adalah kontainer. Masyarakat di sini diberi lubang agar sirkulasi udaranya cukup untuk satwa yang kalian pelihara seperti ular, kadal-kadalan, dan lain-lain. Dan saya memakai solusi terbaik tentang koran. Jadi dia gampang dibersihkan, gampang diganti-ganti ya. Ini cukup 2 lapis, dan kita lihat untuk ukuran kobranya sendiri, apakah mereka mempunyai urin atau pipis yang cukup banyak. Jadi kalau misalkan kobra teman-teman itu hanya 30 cm, ya cukup 1 lapis saja, karena mereka cukup menyerap beberapa minggu nih.
Tapi kalau memiliki kobra yang 1,5 meter sampai 1 meter sampai 1,5 meter, itu bisa 2 lapis, bisa 3 lapis. Jadi itu akan membuat kobra nyaman dan tidak terlalu tidak terlalu basah kandangnya. Ketika mereka pup atau pipis. Itu teman-teman. Oke, kandang udah siap, udah beres. Saya emang tidak memakai air di sini karena setiap per 4 hari atau sudah kotornya kandang itu saya biasa ngerendam. Jadi kobra cukup hanya minum di sini. Tapi jika ada kegiatan yang lebih, kita bisa standby-kan di sini. Jadi saya memakai tempat makan kucing itu sebagai heading cave mereka. Teman-teman nanti bisa lihat. Ini dia. Teman-teman bisa lihat kalau mereka itu nyaman gimana dan hanya memilih heading cave mungkin untuk tuh. Nah, cukup simpel kan teman-teman? Tapi ingat, ini adalah satwa yang berpisah dan tetap safety. Oke, satu kandang sudah bersih. Kita lanjut. Nah, buat yang ini sangat unik juga teman-teman. Ini ada healing cave-nya berupa pot nih, pot yang dipecahin. Jadi kalau ada seperti ini ya jangan dibuang. Bisa berguna untuk healing cave. Kita bersih dulu. Kita tinggalkan aja, kajanya sama, hitam juga. Kalau ini lebih hitam pekat. Ini untuk wilayah Kota Padang ya, Sumatera Barat. Oke, nah, ini, oke, kita tutup, jangan campur, dan untuk kandangnya kita alas lama. Tetap memakai kontainer dan cukup ventilasinya. Kita bakal kembali. Kita tunggu beberapa menit sampai kita cek yang lain nih. Ini juga nih. Oke. Teman-teman bisa lihat, ini kandang yang berbeda, bukan sedikit saja. Nih. Nah, ini nih cantiknya dari ini kobra Sumatera tapi punya banded. Teman-teman bisa zoom di sini. Bisa zoom di motifnya, bisa jelas. Bisa galak. Oke, kita masukin yang tadi dulu. Jadi kita di sini memakai hook untuk safety kita. Jaga jarak dan jangan kena semburan dari kobra Sumatera sendiri. Oke, kita tutup. Satu sudah oke. Kita lanjut ke yang itu. Nah, ini yang beda. Teman-teman bisa cek sini. Ini, jadi kobra Sumatera juga memiliki banded. Jadi mereka juga mempunyai warna yang sangat beragam ya teman-teman. Ini, oke kita tentang dulu karena sudah mulai apa sih namanya? Acir. Obat ya. Oke. Tutup. Kabur. Kabur.
kita lagi di atas. Tuh, ada pengumuman daftar calon sementara TCS. Nah, Kobra sendiri itu suka tempat yang sangat gelap. Mereka nyaman dan ketika mereka dikasih minum dan teman-teman di luar juga pernah sering kita lihat mereka merendam king cobra atau kobranya itu di satu tempat yang cukup tinggi agar tidak keluar ya. Itu agar dia nyaman. Nah, jadi di sini kita tunggu dulu beberapa menit untuk mereka minum. Sambil kita ngecek lagi nih, ada apa lagi nih? Nah, ini yang terakhir. Wah, ada dua teman-teman. Ini ada dua. Saya memilih ini dari kosong. Oke. Kobranya kuning teman-teman. Ada bercak-bercak putih. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah kobra Sumatera yang berasal dari Payakumbuh, yaitu Sumatera Barat juga. Dan ini bisa dinamakan Calico Naja sumaterana. Dan responnya sangat bagus kalau yang ini. Nggak tahu, mungkin karena warnanya indah dan memiliki special edition ya. Nah, dengan satu gerakan aja nih. Nah, nah, mereka menyemburkan bisa. Ini saya bisa liatin. Start. Nih. Jadi hindari tangan Anda dengan kayak ini ya. Kebetulan saya habis megang iguana dan ada goresan. Dan di sini yang mengkilat-kilat, bisa lihat? Enggak jelas. Ini adalah semburannya yang barusan karena saya gangguin. Dan ini cukup hanya dibilas teman-teman. Jadi saya mohon izin dulu bentar, mau membilas tangan saya. Oke, kita bilas di sini dulu. Saya buka semburan karena saya nggak ingin sesuatu terjadi di tangan saya. Oke, kelamaan rasanya. Kita kasih sabun dulu. Oh, teman-teman bisa lihat merah. Ini bekas luka, tapi karena disembur sama kobra tadinya sudah aman. Tapi karena disembur sama kobra tadi lebih apa ya? Ada efek bengkak atau efek nyeri di luka tersebut. Jadi ada senyawa juga nih. Jadi dari teman-teman buat yang bermain kobra tangannya yang ada luka, cukup dicuci secara cepat dan secara bersih. Oke, kita ikutin lagi. Ya, ada kucing juga. Tuh, ada batu nih, ada batu. Dapat apa ini? Oke, kita udah sampai di sini. Apakah kobranya masih ada? Kita bersihin dulu yang satu ini. Ini yang bender tadi ya. Bender Sumatera sama bender. Oh. Kita pengecekan semua. Dan itu kita bersihin. Tiga kobra udah kita bersihin. Kita lanjut nih yang keempat. Ini ularnya sedikit brutal.
Oh ya teman-teman, sambil kita lagi kayak gini nih, kita kayak gini, itu ada yang lepas tuh. Nah, jika ada lepas kayak gini nih, kita punya ular yang sangat susah untuk ditenangin. Oke, udah aman. Dan sedikit gangguan tetap di kandang kita atau di farm kita atau di shop kita ini tetap akan ada yang namanya hewan lepas-lepas jelas itu. Ini adalah bunyi soma, bisa dikenal kan dulu. Jadi ini bukan settingan ya teman-teman ya, memang kebetulan banget. Oh ini kabur nih. Pulang kau. Pandai ini bikin badannya. Ah. Itu cari kotak dulu tempat aman. Jadi Gunung Somat sendiri ini bukan ular yang berbisa, tapi tetap nggak apa-apa sih. Kalau kegigit hanya nyeri-nyeri lambung. Oh, kobra lepas juga. Aduh, ini lepas. Kontak dulu. Kita lagi bikin konten malah digangguin nih kan, ya kayak tukang kabur kayak gini nih yang bahaya nih. Oke, kita balikin backgroundnya. Nih, ngadepin ular 2 ekor yang bandel sekaligus bisa menghentikan menghadapi orang rumah yang nggak dapat bulanan dan ngambek. Oke. Jadi kita emang harus standby juga koran-koran nih, teman-teman bisa lihat. Saya standby koran itu per minggunya itu bisa sampai 2 sampai 3 kilo. Karena bukan ini aja ya. Jadi kobra juga ada juga. Oke, kameramen kita bertekad lagi agar kameramen bisa selamat dan panjang umur selalu.
yang bandel tadi. Jadi yang satu ini responnya sedikit apa ya? Tidak bagus. Tapi emang kobra kayak gitu ya. Kobra itu harusnya emang galak. Dia tidak boleh jinak, tidak boleh. Dia mengeluarkan pup stres karena mungkin bau sama gonosoma tadi atau gimana, atau suhu badan saya yang berbeda. Jadi dia sedikit agresif. Dan ketika ketemu herding cave lagi, mereka akan nyaman kembali. Oke. Oke, kita tutup. Selesai. Oke. Kita bersihin kandangnya dulu. Aja ya. Jadi kandang kayak gini saya sebenarnya nggak terlalu percaya karena ini gampang banget nih. Atau kita lupa kunci. Ya, itu ini. Jadi ular paling sering kabur ini karena kita lupa kunci biasanya. Dan ini plastik ya, plastik ini gampang dijebol sama satwa. Oh, kotor sekali Anda. Oke. Ini kita ganti nantinya. Ini handicap seperti biasa. Ini juga kita pakai pot. Teman bisa lihat. Dari tempat yang jorok itu mempunyai ular yang sangat cantik. Dan ini tempat sama kobra Sumatera albino. Nah, di sini ini dia siapa namanya Bu? Mawar, sebut saja namanya Mawar. Ini kobra albino Sumatera, sebut saja namanya Mawar, benar boleh. Dan dia sudah size-nya sudah 80 cm ya, sudah cukup besar. Dulunya kecil banget. Dan ini bukan buat ditiru, dan ini bukan suatu atraksi juga. Nah, kita akan merendam si mawar tersebut, si mawar lain, agar si mawarnya tidak kepanasan. Karena si mawarnya ini, jadi kalau kobra kotia itu tidak memiliki apa ya? Dia lebih orange sih biasanya, bukan putih seperti ini. Asik konsepnya. Berendam. Kejepit pala lo kok. Yung madal. Oke. Sementara mawar direndam, kita terus dulu. Namanya mawar ya. Dia nggak jemput. Dia kabur. Dia kabur tuh. Hei.
Ini empel yang ada tutupnya. Tinggi-tinggi gitu. Jam-jam master gitu kan. Sini Kev. Sini. Oke. Kita masukin ke mawar nih, mawar. Mawar hitam. Oh, situ. Oke. Mana masuk? Lihat teman-teman, nanti dia akan mencari tempat persembunyian dia tuh. Lihat ke saya aja. Tahu anak. Untuk jendela yang cukup besar. Bisa taruh tempat minum juga di sini. Tuh, yang mana teman-teman? Bus, lagi. Oh, tuh, kalau mawar marah kayak gitu dah. Cantik tapi Bro. duri. Hey, hey, nah, Amang angkat tangannya. Minum. Nah kan lucu kan, tadi disuruh minum dia keluar. Oh, mantap ya. Oke, sekian dulu. Oke, sekian dulu. Thank you udah ngikutin dan bikin official. Kita udah selesai memberes. Ada 5 kandang kobra yang saya pelihara di sini. Kobra ya, naja Sumatera semua. Kita belum dapatin tuh Skutantrik dan naja Kotia yang lain-lain. Karena saya berada di Sumatera Barat, jadi saya cinta produk lokal naja Sumatera. Oke, sekian dulu. Thank you yang udah ngikutin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini agar tetap kreatif, agar bisa berkembang, dan agar bisa berbagi ilmu dengan teman-teman baik lain. Salam darah dingin, salam lestari, bye.